Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Rangga Ansori. Buat yang baru bergabung, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga untuk follow semua akun sosial media gue yang lainnya. Linknya bakalan gue taruh di bawah. Jadi konten kali ini gue bakalan reaction salah satu akun TikTok yang menurut gue itu akunnya keren banget. Pokoknya sangat menampar ya buat eh, apalagi buat gue ya yang masih labil-labil gitu. Akun TikTok ini sangat bermanfaat banget khususnya buat gue. Jadi karena gue merasa akun TikTok ini keren dan bermanfaat buat diri ini sendiri, jadi gue gak mau ini akun cuman gue yang tahu. Jadi gue bakalan bikin video reactionnya tentang akun ini. Langsung aja kita ke akun TikTok tersebut. Nama akunnya adalah prod_project Great Human. Jadi akun ini membahas tentang kehidupan sehari-hari, tapi dikupas lagi lebih mendalam tentang orang-orang yang ada di sekitar kita khususnya. Tanpa kita sadari, emang kita sering ketemu orang-orang yang ada di sekitar kita, tapi kita tidak memahaminya lebih. Dan akun ini langsung terjun ke orang tersebut. Jadi langsung aja ke konten yang pertama yang bakalan gue lihat adalah sakitmu bakal sembuh, kamu cuma kesandung bukan ketusuk. Oke, ya hidup saya emang gak gampang. Saya harus narik gerobak lebih dari 10 km setiap hari. Kalau panasnya kepanasan, kalau hujannya kehujanan. Hari ini saya lagi takut dengan saya gak laku-laku. Ini gerobak saya aja masih penuh. Saya takut anak saya putus sekolah, tapi hati kecil saya selalu bilang, udah, sakitmu bakal sembuh, kamu cuma lagi kesandung bukan ketusuk, kamu masih punya kaki untuk jalan, yang penting maju dulu. Alasan keluarga itu emang bikin yang tadinya sakit itu jadi sehat, yang tadinya sakit kaki pun nggak tahu kenapa bisa lari. Langsung aja kita lihat ke kolom komentarnya. Ini yang gue suka ya dari netizen TikTok. Mereka selalu memberikan tanggapan positif ya, memberikan positif vibe gitu. Mulai dari view, Bapak terima kasih sudah berkenan sejauh ini, semoga Bapak sehat selalu dan lancar rezekinya. Ya, kita doakan semoga Bapak sehat selalu, Pak Dedi semoga sehat selalu, dan juga untuk anaknya semoga tetap bisa bersekolah, menjadi anak berprestasi dan membanggakan untuk Pak Dedi tentunya. Kita lanjut ke konten berikutnya. Doa orang tercintanya telah tiada. Ini dari Pak Panjang, pedagang siomay. Dia bercerita, saya udah nggak bisa merasa sedih lagi sejak dua anak saya meninggal. Katanya sih mereka semua meninggal karena santet, tapi nggak tahu juga. Saya mau coba cek ke rumah sakit, tapi saya nggak ada duit. Pokoknya saya udah nggak bisa merasa sedih lagi lah. Kenapa nggak bisa, Pak? Jawab Pak Panjang adalah, soalnya saya udah berdamai sama kesalahan-kesalahan saya. Tapi pelajaran yang bisa kita ambil, yang gue tangkap dari Pak Panjang adalah, soalnya saya sudah berdamai sama kesalahan-kesalahan saya. Terkadang berdamai dengan diri sendiri itu sulit banget, bre. Sulit, sangat sulit, bre. Mengakui kesalahan diri pribadi kita juga sangat sulit. Kita lanjut aja untuk baca komentarnya. Dari Del, berdamai selapang itu, Pak. Sebenarnya tidak akan pernah sembuh lagi orang yang merasakan kehilangan. Ya itulah, kadang kalau udah merasa kehilangan sangat sulit sembuh ya. Bukan tidak akan pernah sembuh, kalau menurut gue pasti bakalan sembuh, tapi memakan waktu yang sangat lama. Dari Angga, kata tering dari kasih sayang adalah mengikhlaskan apa yang Allah kehendaki. Ikhlas itu adalah ilmu tingkat tinggi yang pelajarannya itu setiap hari ada, ujiannya mendadak. Fitri Nur mau berobat tapi nggak ada duit, emang sedih banget sih. Ya itulah, jadi buat kalian yang masih dalam keadaan sehat, tetap jaga kesehatan. Dari Ref, akasa tertinggi adalah mengikhlaskan. Emang ikhlas itu adalah ilmu tingkat tinggi ya. Oke, lanjut ke konten berikutnya. Hidup itu sementara.
Dari Pak Ilham, saya seorang petugas bersih-bersih. Jujur mas, kalau yang paling saya gak suka di hidup saya itu tentang persepsi orang lain terhadap saya. Karena orang menganggap saya kaya, rendah, atau apalah semacam itu. Padahal kan saya menjalani hidup saya sendiri toh. Saya juga gak pernah ngehina-hina orang lain. Walaupun sampai sekarang kalau ada yang ngehina-hina saya, juga nggak bakal saya balas kok. Kalau kita bersinaan kan kita sama saja seperti orang yang hina mas. Tapi prinsip saya sekarang biarin aja semua, karena semua yang terjadi di hidup kita itu udah diatur sama yang di atas. Tinggal kita aja yang ngejalinnya gimana. Hidup ya gini mas, pahit. Kalau pesan saya yang penting jangan lupa sama yang di atas. Karena hidup itu sementara dan yang sementara itu tidak akan hidup selamanya. Jadi gue itu kadang aneh ya, kenapa ada orang yang sampai ngerasa dia lebih baik dari orang lain, ataupun orang lain itu lebih tidak baik dari dirinya sendiri karena status pekerjaan. Padahal kerjakan apapun yang menghasilkan dan yang terpenting juga tidak merugikan orang lain, yang halal-halal aja gitu. Kerjaannya tukang bersih-bersih, terus apa yang salah gitu, apa yang hina dari pekerjaan bersih-bersih itu. Dan juga Pak Ilham berpesan, karena hidup itu sementara dan yang sementara itu tidak akan hidup selamanya. Itu setuju bre. Jadi apa ya, untuk mengejar kesementaraan ini janganlah sampai kita merugikan orang lain gitu, apalagi sampai menghina orang lain karena merasa hidup kita lebih baik ataupun lebih tinggi dari orang lain. Janganlah, gak usah, biasa aja gitu, biasa aja. Mau lo profesi apa juga yang penting baik aja ke orang lain udah, dan yang penting gak ngerugiin orang lain, apalagi sampai menghina, udah biasa aja. Lanjut aja kita ke kolom komentarnya. Dari Rizky, ternyata selama ini saya kurang bersyukur ya, padahal apa-apa cukup. Itu bre, jadi apa ya, rasa syukur itu akan datang kalau hal-hal yang biasa kita nikmati itu hilang gitu, tiba-tiba nggak ada gitu. Kayak misalnya apa ya, gue pernah kecelakaan, naik motor tabrakan ya, sampai gue harus dioperasi kaki gue. Gue itu baru ngerasa kalau jalan menggunakan kedua kaki itu ternyata sangat istimewa gitu, ternyata sangat gue nikmati gitu. Tapi gue kufur apa ya, ya nggak bersyukur gitu. Jadi saat kebiasaan jalan kaki menggunakan kedua kaki gue hilang karena tabrakan itu, wah itu kerasa banget gitu. Akhirnya dari situ gue makin bersyukur, alhamdulillah ya sekarang gue udah bisa jalan lagi menggunakan kaki gue yang tadinya habis operasi karena kecelakaan. Jadi gue ngerasa hal-hal yang biasa itu kalau hilang, nah itu baru kerasa gitu, ternyata hal-hal itu sangat berarti hidup kita. Selanjutnya dari Raras berkomentar, pekerjaan paling saya hormati petugas kebersihan. Aku nggak tahu apa jadinya kalau nggak ada petugas kebersihan. Terima kasih sudah ada. Nah betul, tata letak kota gitu, tata keindahan estetik sebuah kota itu dilihat bukan dari arsitekturnya aja, tapi kebersihannya gitu. Mau seestetik, mau seindah gimana pun bangunannya, tapi kalau tidak bersih kan kurang gitu. Selanjutnya pesan suaminya. Ini dari Ibu Sofyani. Ibu Sofyani bercerita, tahun 2013 suami saya meninggal mendadak. Di hari itu saya nangis kekaruan. 2013, 10 tahun yang lalu ya. Saya bingung dan rasanya kayak hilang harapan. Tapi beberapa hari setelah dia meninggal, harapan saya tiba-tiba balik karena saya ketemu surat di dalam dompet dia yang tulisannya, Sofyani, kalau aku meninggal nanti tolong berikan cinta yang kamu beri pada diriku ke orang sekitarmu supaya dunia ini bisa makin indah. Suaminya Ibu Sofyani ini apa ya, wah sweet banget gitu, bukan sweet lagi tapi emang romantis, edan parah. Lanjutnya kita baca komentarnya ya. Dari Babu Kucing,
thank you ya, project sudah sharing hal begini, walaupun walau sedih juga, tapi dari sini aku lebih belajar untuk bersyukur. Nah ini yang gue apa ya, gue lihat dari akun ini adalah memberikan pembelajaran gimana rasa bersyukur itu harus makin kita tingkatkan gitu. Selanjutnya dari sebelah sini bang, guys, kenapa orang-orang di luar pada hebat banget ya, selalu nangis melihat mereka berkata-kata daripada motivator, karena mereka yang merasakan langsung. Nah jadi motivasi itu tidak datang dari motivator doang gitu. Terkadang orang-orang di sekitar kita, baik itu petugas kebersihan ataupun pedagang seblak sekalipun, kita bisa ambil gitu nilai-nilai kehidupan yang mereka telah lalui untuk kita perdalami ataupun pelajari agar lebih bersyukur ke depannya. Untuk Ibu Supiani semoga sehat selalu, dipermudah segala urusannya, rezekinya dilapangkan, dimudahkan dalam hal-hal untuk menyebarkan kebaikan lainnya. Selanjutnya adalah jangan pernah kita marah, karena kalau kita marah kita udah kalah. Gue suka nih, ini apa ya, ini prinsip gue juga gitu. Soalnya prinsip gue juga kayak gini, kalau gue marah berarti gue udah kalah gitu. Udah itu aja, gue gak mau marah, segimanapun gue gak akan marah. Ini dari Pak Simon, saya udah pisah sama keluarga saya gara-gara istri saya ketahuan selingkuh sama satu teman saya. Waduh, ini temen Pak Simon ini keterlaluan ya. Wah, saya emosi banget pas tahu dia selingkuh. Saya datengin orangnya, terus saya hajar habis-habisan. Tapi karena saya keterlaluan emosinya, anak saya sendiri jadi takut sama saya. Akhirnya saya pisah sama anak istri, padahal saya kangen banget sama anak. Tapi ya jadi pembelajaran, kalau kita marah baru kita udah kalah. Nah itu banget, itu pelajaran gue banget. Gak tahu kenapa gue dari dulu gak bisa marah orangnya. Mau dijahitin gimana juga, gue lebih baik gue yang sakit lah daripada orang lain yang sakit. Gue gak mau marah. Karena gue prinsip seperti ini, kalau ada orang pergi dengan marah-marah, itu ada kemungkinan dia balik lagi. Tapi kalau orang tersebut pergi dengan emosi yang tenang, dengan senyuman apalagi, dia gak akan balik lagi. Gue yakin gak akan balik lagi. Ada slide ketiga. Dulu saya pernah masuk penjara. Jadi saya dipelak sama preman habis selesai berkebun. Karena gak mau ribut, saya cabut. Terus si preman malah ngejar. Saya langsung kelarian golok, masih mau malak lu. Terus dia kabur. Besoknya saya dibawa polisi. Itu saya ditanya ada keluarga yang bisa telepon. Tiba-tiba saya sadar, saya udah gak punya siapa-siapa sejak pisah dari anak istri. Saya baru sadar juga kalau selama ini saya cuma pura-pura gak punya hati, karena saya gak mau sakit hati. Waduh, ini Pak Simon ini hatinya ini seluas samudra ya, sabar banget. Dari istrinya selingkuh, terus anaknya takut ke dia, ya mungkin karena kesalahan Pak Simon juga gitu kan. Yang namanya kontrol emosi itu emang susah gitu. Gak setiap orang bisa kontrol emosi. Dan yang paling ngena adalah saya baru sadar juga kalau selama ini saya cuma pura-pura gak punya hati karena saya gak mau sakit hati. Nggak ada yang berkomentar. Semoga anaknya baca ya. Untuk anaknya Pak Simon, semoga bisa saling memaafkan. Semoga kalian bisa ketemu dengan dalam keadaan apa ya, dalam keadaan baik-baik saja intinya. Lanjut, ada juga yang berkomentar, ingat telan egomu sebelum ego menelanmu. Nah ini jadi kalau lu mau berbicara ataupun berucap ataupun bertindak, kalau ada masalah, ego lu tuh harus lu telan dulu, pahit-pahitnya lu telan dulu. Jadi yang keluar dari mulut lu itu emang hal-hal baik yang emang untuk apa ya, yang untuk mencari solusi terhadap masalah tersebut, bukan malah memperkeruh masalahnya, bre. Itu bre. Lalu juga ada yang berkomentar, bismillah, terima kasih Pak Simon, saya tersadar berkat perkataan Bapak, saya berjanji kepada diri saya untuk menahan amarah semeledak apapun itu. Nah itu kontrol emosi bre. Pokoknya lu kalau dalam keadaan apapun lu gak usah marah, diem aja, lebih baik lu diem.
Soalnya gitu bre, gue daripada gue marah berucap berkata-kata yang bikin orang lain sakit hati, lebih baik gue diem, udah diem aja. Oke, mungkin segitu aja konten kali ini, meskipun masih banyak konten-konten yang dibuat oleh project ya, tapi gue cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih yang udah nonton sampai beres. Jangan lupa tonton terus video konten gue yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.